Sejarah farmakognosi pada Mesir kuno. Farmakognosi adalah obat awal Fir'aun sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Orang Mesir kuno adalah spesialis dalam menggunakan tumbuhan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Resep medis pertama, papirus hieratik, ditemukan di kuburan Mesir. Dua papirus lainnya adalah papirus Ebers berusia 3500 tahun dan papirus ginekologi. Ini mengandung lebih dari 400 zat utama yang termasuk dalam farmakope Mesir. Zat dalam kelompok pertama adalah darah, susu, daging, madu, anggur, dan lain sebagainya. Zat dalam kelompok kedua adalah akasia, gom, mur, biji rami, jinten, dan lain sebagainya. Pada masa Mesir kuno, biji rami digunakan sebagai sumber makanan dan obat untuk sembelit. Biji rami mengandung asam alfa-linolenat atau ALA, asam lemak dari asam omega 3 dan senyawa serat makanan lignin. Lalu sejarah farmakognosi di India. Tujuan pengobatan India kuno adalah untuk memperpanjang umur manusia. Dokter India memiliki pengetahuan rahasia tentang obat-obatan. Mereka percaya bahwa tanaman segar paling efektif melawan penyakit. Tanaman ini harus diperoleh dari tanaman yang subur dan dibersihkan dengan air bersih. Mereka harus terkena sinar matahari, lalu kemudian ditempatkan di tempat yang teduh. Bahan-bahan ini dibagi menjadi kelompok pencahar, katarsis, dan emetik, dan obat penenang. Obat India yang paling umum adalah ramuan, gula, mentega, dan madu sebagai obat oral. Entitas obat yang paling populer adalah cengkeh, cendana, lada, kapulaga, minyak jarak, minyak wijen, gula, dan gaharu. Di India, minyak wijen digunakan sebagai bahan pijat dalam cara pengobatan Ayurveda. Selanjutnya adalah tumbuhan herbal yang digunakan untuk pengobatan, yaitu daun binahong. Saya akan menjelaskan perkembangan farmakognosis di Cina. Menurut legenda, berasal dari Kaisar Shennong sekitar 2700 sebelum Masehi. Kaisar ini mencari dan menyelidiki nilai pengobatan dari beberapa ratus tumbuhan. Kemudian pada tahun 1766 sebelum Masehi ditemukan prasasti yang berisi tentang catatan penyakit, obat-obatan, dan perawatan medis. Kemudian dengan minat pada alkimia, muncullah perkembangan ilmu farmasi dan penciptaan sejumlah buku termasuk Pensao Jinjitsu karya Tao Hongjing. Dari dinasti Song, pembentukan sistem farmasi telah menjadi praktek standar di seluruh negeri sebelum ramuan obat Cina dapat digunakan untuk menghasilkan obat-obatan. Farmakognosi di Yunani kuno dan Roma. Ilmuwan Yunani banyak berkontribusi pada pengetahuan tentang sejarah alam seperti Hippocrates, Aristoteles dengan aplikasi simultan seperti kimia organik, biokimia, biosintesis, farmakologi, dan teknik kimia analitik modern. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan farmakognosi di Eropa Arab. Dalam tradisi Eropa Arab, informasi tertulis berasal dari orang Sumeria dan Akkad di Mesopotamia. Orang-orang Mesir pada saat itu mendokumentasikan semua pengetahuan mereka dalam kertas papirus, cukup semua macam penyakit termasuk emiris dan juga bentuk simbol pengobatan. Sementara itu, papirus lainnya berisi tentang resep untuk sediaan farmasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tanaman atau obat tradisional turun-menurun dari keluarga saya yang berasal dari nenek saya, yaitu jahe. Manfaat dari tanaman jahe ini yaitu dapat mencegah penyakit
dapat melindungi diri dari penyakit jantung, kemudian memperlancar peredaran darah, dan menurunkan tekanan darah karena mengandung antioksidan, mineral, dan asam amino.